di bulan puasa ini bang, orang-orang kan Ramadan lah bang ya. Suasana dari hari-hari biasanya kan berbeda. Nah di sini dia datang yang namanya orang pengen apa sih namanya tuh kayak tarawih. Tarawih dia datang jalan kaki lewat depan masjid lah segala macem nyampe ke pos. Teng botol. Nggak tahu tuh kan kalau udah mendekati puasa mungkin udah pada tutup tukang-tukang begituan ya. Dia datang tuh ke pos gebrakin. Lu pada mau ngapain sih? Pada mau sholat? Sini aja nih minum nih. Gue beli minuman nih banyak. Ngontrak di rumah ini posisi sumur itu ketutup. Sumur tua gimana bang lihat? Ketutup, ketimbun seng sama di apa ya? Udah dijalanin semak-semak belukar, rumput-rumput liar. Udah ketutup rapat lah bisa dibilang di situ. Nah pas dibuka pintu, keadaan sumur ini terbuka. Keadaan sumur ini terbuka. Mama langsung begini sama saya, "Mah aku buat bangke mah," saya bilang begitu. Mama langsung tutup hidung. Dicek sumur itu bang, ternyata ada satu jenazah yang gak asing bang. Bisa kita bilang jenazahnya ini jenazah si preman ini. Bang Iyung. Di situ ada jenazah Bang Iyung. Dan di pagi itu langsung digemparkan bang dengan penemuan mayat yang berada di dalam sumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman di rumah dan penonton dimanapun berada yang sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Aldi. Akhirnya setelah beberapa bulan kita menjadwalkan buat syuting, buat diambil ceritanya, kesampaian juga ya di bulan puasa. Bulan puasa Bang Ale. Sebenarnya berapa bulan yang lalu Bang? 2 bulan kayaknya Bang Ale. Lebih lah Bang, lu mau sibuk ya Bang Aldinya. Oke. Bang Aldi, terima kasih buat waktunya menyempatkan hadir di studio Jejak Backpacker. Tentunya Bang Aldi mau berbagi cerita lagi nih kepada penonton setia Jejak Backpacker. Oke Bang Aldi, spill dulu mungkin sedikit aja kisi-kisinya Bang. Boleh Bang. Jadi ini gua cerita di tahun 2006-2007an Bang ya. Di tahun itu kebetulan gue dulu masih tinggal ngontrak di, ya adalah Bang, gak usah gue sebutin ya nama daerahnya ya. Di situ gue ngontrak di rumah yang udah dibilang cukup kosong lama. Kenapa itu kosong Bang? Karena rumahnya itu terdapat sumur tua Bang di bagian belakang, yang konon katanya sering terjadi kejadian gak enak Bang. Orang-orang yang pernah ngontrak di situ sering ditampakin sosok dari sumur tersebut. Dan gua tinggal di situ, ternyata di kampung itu Bang ada satu orang pemabuk yang cukup beringas lah Bang. Bisa kita bilang sering malak dan duit palakannya itu dipakai buat mabuk. Orang pemabuknya ini udah sering keluar masuk penjara Bang, sampai dibilang polisi mungkin udah cukup capek Bang nangkep dia orang nih. Dan di situ dia meninggal Bang. Simpan dulu ceritanya Bang. Siap Bang. Wah, menarik nih. Tapi sebelum Aldi menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini.
meninggal bunuh diri atau dibunuh orang? Meninggal itu dia mungkin mabok bang ya, nggak sadarkan diri ya. Oke. Dan langsung aja kali Bang ya buat Siap, cerita Bang. ya. Siap. Siap Bang Aldi ya. Oke, silakan Bang Aldi. Ya jadi Bang Ale nih dulu gue masih kecil lah bang ya, bisa dibilang ya. Di situ tinggal masih ngontrak, orang tua kan masih kayak sering pindah-pindah kontrakan bang dulu lah. Orang tua masih kerja-kerja, ya belum dapat pekerjaan tetap lah bang, bisa dibilang di situ kan. Ngontrak masih pindah-pindahan. Nah terus dari tetangga nih, dari temen nyokap kan, direkomendasiin bang ada kontrakan murah yang lumayan halamannya luas lah di situ kan. Terus nyokap survei nih sama bokap kan, sekalian gue diajak ke situ juga buat mungkin buat ngobrol sama anak-anak sekitar lah bang di situ kan. Diajak, ya dilihat rumahnya sih emang bersih bang. Pas belum tahu di rumah itu ternyata ada satu buah sumur bang di situ. Akhirnya mungkin kayak udah mepet bang ya, digencet sama yang kontrakan sebelumnya, emang udah pengen jatuh tanggal tempo lah bang. Udah rusak keluar kan, emang pengen nyari kontrakan lagi bang karena kurang nyaman di kontrakan yang sebelumnya. Akhirnya pindah lah nih bang ke kontrakan ini nih, akhirnya didilin lah buat pindah. Akhirnya ya berkemas-kemas barang bang di situ kan, kemas-kemas barang, akhirnya dipindahin, ditempatin. Rumah itu nggak ada yang kejadian aneh-aneh lah bang, masih kayak ya gue main di umur segitu masih selai kayak orang main aja bang, masih main sama anak-anak. Nyokap juga berbaur sama warga sekitar di situ. Emang kampung itu kebetulan ya rame bang, jadi nggak ada kepikiran buat hantu-hantuan segala macam bang di situ ya kan. Walaupun ya ada sumur itu bang di bagian belakang rumah ya. Singkat cerita berjalannya waktu bang nih ya, tiba-tiba ada kayak satu orang nih bang, mungkin bisa kita bilang di situ premannya ya, preman kampung situ yang sering tidur di bagian halaman depan teras bang. Jadi kontrakan dan di depannya itu terdapat teras bang, yang buat jemur-jemur pakaian lah, parkir motor kayak gitu kan, teras kosong. Nah pas gue pengen berangkat sekolah kan biasa diantri nyokap kan, terus dikirain apaan gitu bang, orang mana ya kan, tidur dengan keadaannya itu orang itu kayak yang pakaiannya lusuh bang, terus kayak bau alkohol mulutnya di situ ya kan. Nyokap nggak berani bangunin bang di situ kan, posisinya papa udah berangkat kerja kan, nyokap nganterin lah tuh, didimin. Nah sampai nyokap pun pas udah pulang nganter sekolah nih ya, balik sendiri kan, kata nyokap masih tetap tidur di situ bang orang itu. Dan sering berjalannya waktu bang, hampir setiap hari bang bisa kita bilang ya, orang itu tidur di rumah saya bang. Orang ini. Dan akhirnya ya kan mungkin nyokap risih ya, nyokap sama bokap ya, karena ini orang ngapain sih tidur di rumah orang kan, belum tahu juga nih bang. Nyokap sama bokap di situ akhirnya ngobrol sama PRT nih, PRT tolong dong, ini kan saya warga baru. Mungkin nyokap juga kurang enak bang, kurang berkenan kan kalau langsung negor melalui PRT. Nah terus PRT ini bilang begini, ibu bapak mohon maaf sebelumnya ya, ini orang emang bisa kita bilang nggak punya rumah bang. Si orangnya ini kita panggil aja namanya Iyung ya. Si bang Iyung ini emang dibilang preman bang, dan di situ dia kayak begajulan bang. Orangnya itu emang sering tidur bang di rumah-rumah warga di situ. Terus PRT ini minta tolong aja pak, kayak kontribusinya lah buat dipindahin, dibilangin secara pelan-pelan. Nah PRT-nya ini ngejawab begini, bu, orang-orang sini udah pada males bu sama dia. Ini orang sering keluar masuk kantor polisi katanya. Lah mama papa langsung kaget, lah kenapa begitu pak? Ya karena dia ini bisa dibilang preman pemabuk bang gitu, sering malak-malak kampung juga bang. Di situ dia malak kayak gitulah, kayak sering nodong, dan duitnya dipakai buat beli minuman keras bang sama orang ini kan. Ya dari situ perundingan itu kan gue masih kecil bang, belum kayak yang nyampe banget nih ke omongan dewasa kan, omongan orang tua. Ya gue mah cukup ngedengerin aja di situ kan. Akhirnya ya nyokap pulang lah nih sama bokap karena nggak dapat hasil apa-apa di situ ya kan. Ya berjalan lah bang hari ya kan. Jadi di depan rumah ini bang kayak ada pos begitu bang, pos kamling. Sering bawa bapak main catur segala macem kan. Nah di tengah malam ini bang, nih orang datang bang, yang namanya Iyung ini nih, dengan keadaan mabok, luntang lantung. Gue sampai kabur bang, lihat tuh orang takut. Yang gue pikir nih orang gila kali ya, pakainya lusuh banget bang, nenteng botol tuh. Gue beragin, bagi duit, bagi gue duit.
minuman gua habis nih, gua pengen mabok. Palakin tuh bawa bapak warga situ lagi pada main catur asik, main karambol, main gaplean. Enggak ada yang berani. Nggak ada yang berani bang di situ. Dikasih lah nih jalan kaki bang kemana-mana tuh dia beli minuman, neng-teng botol di situ. Nah pasti bang setiap abis mabok tidur di rumah gua bang. Itu orang sampai ada kejadian satu bang di situ pagi-pagi nih bang, bokap pengen berangkat kerja, dia berdiri, pak jatah setoran. Bokap kaget dong, bokap kan emang agak keras ya, berani gitu bang orangnya. Kamu udah saya liatin sebenarnya dari saya pertama pindah, dibilang kayak gitu kan. Lah nih orang gelagatnya begitu bang, kayak orang selengean nantangin di situ. Kamu udah sering saya perhatiin dari pas saya pertama tinggal di sini, sering banget di rumah saya. Ternyata kamu preman, belaga preman. Emang gue preman sini, kenapa ya lu macem-macem nyautin begitu? Dengan keadaan yang lesuh kayak gitu, bangun tidur bang. Di situ acak-acakan orang itu kan bokap, sedangkan udah pakai pakaian kerja tuh bang. Di situ kan, nah orang pos nih bang, ada yang nyampe lah tuh, orang-orang abis pada begadang kan di situ. Pak udah pak dibisain lah tuh kan, kayak abis ada bentrokan sedikit di situ. Sama itu orang sama si preman yang iung itu dipisahin, akhirnya dikasih lah nih duit sama bokap. Nah bokap pulang kerja nih bang, malamnya dimintain lagi. Orang emosi dong. Yang namanya pagi udah dikasih hati minta jantung lah bang, bisa dibilang kayak gitu ya kan. Dikasih lagi nih sama bokap nih malamnya. Bokap mungkin capek ya, nggak mau debat di situ, dikasih lah tuh, nggak tahu jumlahnya berapa bang ya. Terus dia keluar lah tuh bang, sering bang malak-malakin kayak gitu jadinya bang. Anak kecil pun bang lagi pada main nih, sering dirampasin duitnya, diambil-ambilin sama nih orang bang. Udah benar-benar kelewatan batas. Di situ dia udah sering keluar masuk kantor polisi bang, karena sering nodong kasus-kasus pencurian kayak gitu bang. Yang bisa dibilang ini dia pemabok akut bang, Klepto juga ya. klepto juga bang. Di situ udah bener kurang ajar, keluar masuk kantor polisi sampai bisa dibilang polisi mungkin udah gerah bang ya, nangkap ini orang yang mungkin nggak ada dampaknya bang, nggak ada untungnya juga ya, nangkap ini orang cuman buat ngapain ya. Kalau kita tangkap ini dia lagi, emang keluarga udah nggak ada bang. Di situ kan dia udah tidur aja udah di mana-mana bang. Mungkin dia punya keluarga tapi udah pada segen bang keluarga sama kelakuan dia yang seperti ini ya kan. Jengah lah. Iya. Nah di situ bang, ini kita langsung singkat cerita ke bulan puasanya bang ya. Nah di bulan puasa ini bang, orang-orang kan Ramadan lah bang ya. Suasana dari hari-hari biasanya kan berbeda. Nah di sini dia datang yang namanya orang pengen apa sih namanya tuh, kayak tarawih. Dia datang jalan kaki lewat depan masjid lah segala macem, nyampe ke pos, neng-teng botol. Nggak tahu tuh kan, kalau udah mendekati puasa mungkin udah pada tutup tukang-tukang begituan ya. Dia datang tuh ke pos, gebrakin. Lu pada mau ngapain sih? Pada mau sholat? Sini aja nih minum nih. Gue beli minuman nih banyak. Anak-anak kecil jadi di waktu itu cuman pada menyimak. Di situ dia udah gerombolin orang, udah hampir pengen dipukulin massal. Di situ orang itu didiemin lah, nggak digubris sama sekali, ditinggal. Orang-orang pada ke masjid. Orang selesai tarawih tidur ternyata di pos. Mungkin bisa dibilang mabuk ya. Pas sadarnya itu tetap bang, jadi rumah nih ya, depannya pos kayak ngumpul-ngumpul warga, sis kamling kayak gitu. Baliklah ke rumah tuh dia, tidur. Nah singkat cerita nih, perjalanannya kan sehari 2 hari ini orang udah nggak pernah kelihatan. Yang namanya sering malakin di situ kan di bulan puasa ini nih, udah nggak pernah kelihatan seminggu 2 minggu, benar-benar udah nggak pernah kelihatan di kampung si Bang Iyung ini. Tiba-tiba menghilang aja gitu ya. Ya kayak, ya kan namanya kan yang kayak sering ya, kita kan masih kecil ya sering lihat nih orang nih tidur, kok udah nggak ada ya bulan puasa, udah pindah tempat nih. Cuman kan nggak mungkin, dia udah bertahun-tahun tinggal di sini. Di situ kan warga juga ya ada sampai sempet rame lah, ngeliat Iyung, enggak ada yang ngeliat ternyata si Iyung ini. Gitu. Nah perjalanannya puasa ini masih tetap di bulan suci Ramadan Bang Ale. Di situ jadi pas pengen mendekati hari raya H-2 H-1 gitulah, di rumah saya kayak kecium bau busuk.
Bangkai. Iya, bau bangkai kayak gitu yang baunya itu cukup bisa dibilang gak enak, ngeganggu, lebih parah dari bangkai tikus bisa dibilang itu, Bang Ale. Nah, Bang, jadi kan di bagian belakang rumah ini kan ada sumur ya, Hmm. di situ kan. Nah, dapat omongan dari warga sekitar, dijelasin akhirnya, Bu Pipit, kok betah sih tinggal di rumah ini? Lah emang kenapa? Ibu kan tahu itu dari sumur. Iya, udah tahu. Tapi Bu, di sumur ini bisa dibilang emang sumurnya agak serem Bang. Kayak orang-orang sebelumnya yang tinggal di rumah kontrakan ini jadi kontrakan udah lama kosong. 3 tahun 4 tahun baru yang ngisi keluarga saya Bang Ale. Di situ udah lama kosong karena orang yang nempatin ini Bang, katanya sering dapat gangguan dari makhluk tak kasat mata. Dengan berupa ya kayak nampakin pocong, terus kayak siluman ular yang beradanya dari situ. Suara-suara gak enak di situ. Lanjut lagi ke cerita, pas udah mendekati hari raya nih Bang Ale di situ, ya kan namanya ya orang gimana sih ya, kayak kita kan pasti beberes rumah kan, entah dicat terus di apalah, kayak nyap-nyapin kue kan, motong-motongin rumput. Nah, mama bilang begini, Dek, temenin mama yuk. Temenin ngapain mah? Ke belakang yuk, bersihin sumur. Bersihin aja sana sendiri. Ya namanya anak kecil gimana sih Bang Ale ya? Begitu kan. Emang dari selama tinggal di rumah itu Bang, 3 bulan 6 bulan itu emang gak pernah dibuka. Jadi kan kalau masak kan ada ventilasi tuh yang dari kaca, tinggal dibuka doang. Nggak ada ngebuka pintu belakangnya Bang Ale. Di situ tiba-tiba mama minta anterin ke belakang buat guntingin rumput. Aneh banget tuh. Mama bilang kayak gitu. Ya saya temenin lah, saya liatin kan. Nah Bang, jadi pas ngontrak di rumah ini, posisi sumur itu ketutup. Sumur tua gimana Bang Ale? Ketutup, ketimbun seng, sama di apa ya, udah dijalanin semak-semak belukar, rumput-rumput liar. Udah ketutup rapet lah bisa dibilang di situ. Nah pas dibuka pintu, keadaan sumur ini terbuka. Keadaan sumur ini terbuka, mama langsung begini sama saya, Mah aku buat bangke mah, saya bilang begitu. Mama langsung tutup hidung. Dicek sumur itu Bang, ternyata ada satu jenazah yang gak asing Bang. Bisa kita bilang jenazahnya ini jenazah si preman ini, Bang Iyung. Di situ ada jenazah Bang Iyung, dan di pagi itu langsung digemparkan Bang, dengan penemuan mayat yang berada di dalam sumur tersebut. Akhirnya dia dilaporin warga kan, Pak RT, langsung rame Bang di rumah saya itu. Bener-bener langsung rame, sampai ada mobil polisi, sampai ada garis-garis polisi di situ. Ya dilakukanlah pengangkatan jenazah ya kan, yang bisa dibilang Bang emang udah membusuk. Udah lama ya kayaknya. Udah 2 mingguan Bang, emang itu kan. Jadi kan warga tuh kayak nyariin dia Bang, emang udah nggak kelihatan dari pas udah terakhir apa Ramadan pertama Pentaraweh, udah nggak kelihatan dia di situ. Ternyata beliau mungkin nggak sadarkan diri, jalan-jalan aja ya, atau kayak gimana lah, kita nggak tahu kan. Nyeblos ke sumur itu mungkin bisa dibilang, dengan keadaan yang gimana ya, bisa dibilang kayak udah ada belatungnya. Sumur namanya, jatuh ke sumur udah gimana ya, ngedeskripsinya tuh kayak jatuh miring gitu, kakinya ke atas begini kayak orang begini Bang. Begini nih. Nah, ini sumurnya airnya ada. Sumurnya ada cetek, airnya cetek kan karena udah ditutup. Cuman air bekas-bekasan doang mungkin ya, dari seng yang netes-netes jadinya ketimbun di situ. Benar-benar bahwa di situ dilakukan pengangkatan jenazah. Nah, malam pertama kan bingung nih ceritanya. Mau di ngajiin di mana? Korbannya ada di rumah saya, Bang Ale. Mau nggak mau di ngajiin lah, biar memanusiakan manusia ya mungkin ya. Ada udah kewajiban orang Islam ya kan. Dibikin pengajian lah tuh akhirnya tuh. Cuman pas udah Hamin 7 lebaran ya, di situ karena Hamin 2 lebaran ya hari raya, pas penemuan jenazah ini itu diadain
Ya pas habis sebelum dirayain ini dibikin pengajian, jadi sering ada kejadian yang gak enak Bang Ale, kayak laporan dari warga-warga yang sering begadang di depan. Belum tahu mungkin kalau orang ini udah meninggal ya di situ, jadi kayak masih masih ngeliat ini orang nih, masih sering ngeliat ini orang yang bisa dibilang malak, dikasih uang palak tapi langsung jalannya hilang. Satu dua warga yang begadang, nggak semua warga. Dari ada laporan kan, lu ngeliat, iyo gue ngeliat, ada lagi warga yang lain nggak ngeliat, udah lama nggak kelihatan, beberapa orang doang yang ditemuin. Pas mungkin itu dia udah jadi mayat bisa dibilang Bang Ale. Dari laporan ya warga-warga yang begadang yang sering disiskamling kayak gitu ya kan. Nah di malam ada kejadian di rumah nih Bang, yang udah dibilang udah jam 2 malam, orang ngapain iseng ketok pintu rumah orang ya. Di situ kan bertamu kan nggak mungkin di jam segitu. Dengan ketokan pintu, tek tek tek, ngomong begini Bang, Bu Bibit, saya dingin banget. Wah Bang, keskip cerita Bang, keskip. Pas dikuburin tuh kuburannya berair Bang. Nah jadi pas dia pengen dikuburin ini, itu udah selesai pemakaman, langsung keluar air Dari makam dari itu, dari yang bawah lahatnya ya. ini, dari kuburannya ini, langsung kayak banjir gitu. Nggak hujan padahal posisi, sampai dicek lagi, dirombak lagi kan, dirombak lagi, nggak kenapa di situ. Pas dikubur lagi, air lagi naik. Air lagi naik, posisi tetap dengan keadaan yang miris Bang Ale, dengan bau busuk dan apa ya, belatung udah di tubuh, padahal kan udah di otopsi ya. Kita mikir aja ya udah dibawa ke rumah sakit, udah diotopsi dulu sebelum di, ya kan mayat dimandiin juga Bang Ale ya kan. Berarti nggak ada kayak kekerasan gitu di badan-badannya. Nggak ada luka lebam kayak gimana, tok udah mayat membusuk yang udah ya dilalerin, belatungin kayak gitu. Warga pada heran pas di acara pemakaman itu, kenapa nih keluar air terus ya kan, sampai ustadznya kayak gini. Mungkin ya dosa di buminya Bang Ale, kata ustadz yang mimpin buat acara pemakaman tersebut. Di situ belum diterima sama yang di sana. Nah mungkin bisa kita simpulin Bang Ale ya, di garis bawain kenapa dia, Bu Pipit yang ngetok pintu itu, tolongin saya dingin banget. Nah mungkin bisa kita bilang belum diterima Bang ya, perbuatan dia di bumi. Mungkin kita kan juga manusia banyak salahnya ya. Betul. Mungkin belum diterima di alam sana Bang ya. Dari kita simpulin kan kuburannya sering berair kayak gitu, terus kayak ya sering minta tolong, dingin banget, sakit. Warga juga kayak sering ditemuin, tapi dengan apa ya, penampakan diri dia di situ. Karena nggak tenang itu tadi. Iya, dia. selama pas ini udah meninggal dia nih Bang Ale, Iya. sering ditemuin warga kan, kayak ya gimana ya, kayak masih petenteng. Tapi anehnya ini beda dari pas dia masih hidup, minta duit kan ya, terus kayak megang-megang botol lah segala macam, tidur di depan rumah saya. Nah ini orang habis dikasih duit ngilangnya kok cepet banget, dengan keadaan mabuk, nggak masuk akalnya di situ. Dia masih ya itu pokoknya sebulan kurang lebih tuh dia gempar Bang kampung saya dengan teroran preman Iyung ini. Di situ kuburannya ya sering keluar air, emang benar sering keluar air Bang. Mungkin azab ya bisa dibilang ya. Iya. Di situ ya Belum ini, bumi belum mau menerima gitu. iya. Di situ saya juga pertama kali Bang seumur hidup ngeliat yang ya kuburan berair kayak gitu, sampai udah digali lagi jadinya nggak kenapa-kenapa. Itu tuh dipaksain aja tuh airnya, Pak. Dipaksain, dibacain, udah ditinggal. Ya keluarga beliau juga nggak ada yang buat berbelasungkawanya, nggak ada sama sekali mungkin, atau saya nggak tahu kan di situ kan. Nah beliau ini kayak yang ya neror lah, kayak gimana ya, hantu gentayangan, sering minta tolong keluarga, tolongin dong, dingin banget. Sampai kejadian saya pun malah kayak anak-anak kecil nih jadinya, yang main keluar habis maghrib pulang malam-malam,
Ditakutinya gampang, cuman begini, jangan pulang malam-malam, mau no ketemu Bang Iyung, langsung bubar. Karena sering menampakkan dirinya di situ, si sosok Iyung ini, Bang Ale. Yang tragisnya itu bisa-bisanya sosoknya ini meninggal di rumah saya juga, di sumur, di bagian sumur belakang. Di situ jadi kan kayak yang, ya keluarga saya kerepotan mungkin Bang Ale ya. Karena kan emang ya saya juga pendatang di situ, bukan warga asli situ. Tiba-tiba dikejutkan dengan mayat kayak gini, siapa yang nggak shock di situ. Sampai ya warga-warga situ emang udah pada segan lah sama ini Iyung ini, sama si preman ini. Sering malak warga, ya orang risih lah. Kalau di tahun sekarang mungkin udah bisa digebukin, masa apa-apa pakai kekerasan kan tahun sekarang Bang Ale kan. Nggak kayak yang di, ya kayak dulu-dulu aja kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu kan di situ kan hampir sebulan masih tetap dapat ya teror dari dia, ya mungkin bisa dibilang karena dia belum tenang di sana kan. Sampai ada yang sering orang di pos kamling ngelihat sosok dia nih, lagi orang ini lagi kencing nih, kebelet ya kencing di pinggir jalan gitu. Terus tiba-tiba ada di jarak berapa meter itu, ini laporan hansip keamanan loh. Di situ kayak ngelihat dia nih, si Yung ini yang berdiri dengan keadaan lusuh, pakaian yang dia pakai sering nggak pernah ganti pakaian Bang Ale. Gimana ya, baunya itu, bau dia masih hidup aja baunya udah busuk, udah baunya nggak enak di. Dia ini berarti kayak gembel lah gitu Iya, ya. bisa dibilang begitu. Makanya warga udah pada males kan. Yang dapat apa saya, mungkin saya nih di situ. Mungkin kan, nah dia nempatin tuh rumah kosong, emang udah bertahun-tahun kan. Rumah itu kosong, jadi tempatnya dia tidur di situ. Apa saya di keluarga saya nempatin tuh rumah, dapat bonus dia nih. Keikut iya, dari benar. rumah situ. Nah, laporan warga ini sering, nggak sekali dua kali jadinya ada kejadian penampakan dia di malam. Kayak yang ya sis kamling, yang lebih sering ditemuinya sis kamling ini gimana ya, lah kencing gloyor terus Gloyor itu apa? gloyor asal ngebuka aja udah. Oh. Kencingnya di pinggir jalan kayak Oke. begitu kan. Gloyor itu namanya. Iya. Ketemu dia ya langsung ngibrit, akhirnya besoknya kayak yang sakit demam begitu. Mungkin ngeliat setan kali ya di situ ya, panas. Terus kayak yang gantian lah si malamnya kan, ini nggak mau jaga di malam-malam dulu nih, minta libur dulu. Nah terus ya pergantian sip, ada hansip lain lagi sama. Tapi dia menampakkan dengan wujud dia sendiri semua. Wujud dia sendiri. Tapi dalam, kalau nih warga ini tidur nih ya, sering datang ke beberapa rumah warga dengan nada yang sama Bang Ale. Tolong, sakit, saya dingin, begitu dong pesan-pesannya. Dan warga pun udah apal suara ini suara siapa. Ngetok pintu, tek tek tek, tolong, sakit, saya dingin. Mungkin bisa kita simpulin dari perkataan dia nih yang sering ngetok pintu rumah warga, tolong, sakit, saya dingin. Dia sakit mungkin disiksa di sana Bang Ale ya. Dinginnya ini mungkin karena ya itu air kuburannya itu, ya kuburan dia sering berair Bang. Iya. Di situ yang bisa kita simpulin ya. Kalau secara logikanya ya, ya cuman kan ya Allahu alam Bang, ini kejadian ya mungkin karena kuasa Allah ya. Ada azab kayak gini lah, mungkin ya kembali lagi Bang, belum diterima amal ibadahnya di situ ya kan. Akhirnya beberapa bulan masih yang ya mungkin hawa rumah juga udah jadi agak beda di situ. Sampai mama pun nih, mama kan ya namanya kencing ke belakang pun bangunin anaknya Bang Ale buat kencing nih. Setelah kejadian penemuan mayat ini nggak berani kencing sendiri, ngebangunin. Nah saya sama mama ini kan ngebuka pintu langsung tok ke dapur nih. Mama buka pintu tek, langsung ditutup lagi Bang. Nggak jadi kencing di situ. Katanya ngelihat Bang Iyung ini nih berdiri di depan pintu belakang, pintu sumur Bang. Kan dapur dibuka pintu langsung sumur tuh. Ngelihat ada orang berdiri, ya si Bang Iyung ini cuman nunduk begini Bang, tutup pintu. Besoknya baru cerita
Di situ nggak mau sama sekali. Tapi Akhirnya sumur ini nggak langsung diuruk lagi, nggak langsung ditimbun. nah itu di situ bang, karena ya ada orang yang udah tua di situ kan, kayak orang situ lah, orang asli situ. Misalnya katanya emang ini ya sumur udah ada sebelum dari rumah ini ada, maupun dipindahin malah ntar takut gangguannya malah lebih parah. Cuman begitu doang pesannya. Dan akhirnya ya keluarga nih, papa mama kan, ya siapa yang mau sih bang Ale tinggal di rumah ada hantunya begitu, digangguin terus ya kan. Nah kita kan nggak biasa ya ngelihat makhluk-makhluk yang kayak gitu ya, cuman ya hidup biasa doang lah kayak manusia lah, bercengkraman sama warga. Nggak ada yang mau ngelihat sesuatu kayak gitulah, tinggal di sumur tua inilah. Karena nggak ada pilihan lain mungkin ya orang tua, jadinya tok nempatin rumah ini dan nggak tahu kalau rumah ini dapat bonus ditempatin. Seiring berjalannya waktu 3 bulan ke depan lah nih ya, akhirnya orang tua mutusin buat pindah rumah dari situ. Mungkin karena emang udah nggak nyaman juga ya sama dapat cerita dari versi warga. Ya ini bener-bener yang neror, kayak yang minta tolong. Hampir setiap malam ya berarti. Iya bisa dibilang kayak gitu bang Ale. Cuman kan itu yang ya obrolan orang-orang tua lah. Anak kecil kan malam pulangnya jam berapa sih? Jam 9 udah di rumah. Yang orang-orang yang sering begadang, yang sering kayak dipalakin sama dia nih, di situ kayak sering tolongin gua sakit, dingin, begitu doang bang Ale. Senyama sering dapet beberapa penampakan beliau nih. Abis dapet kayak ketemu dia nih, itu orang sakit, demam, bener-bener kayak abis ya namanya ngeliat setan ngeliat kali setan ya. Di situ kan beriring berjalannya waktu, terus ke depan ya dicek lagi nih kuburan ini nih ya kan. Kuburan ini dicek lagi ya, apa ya, kayak yang rayap nisan itu. Nisan kan kayu ya. Ya cuman tok kayu, karena kan nggak ada yang tahu nama aslinya dia siapa, lahirnya tahun berapa. Jadi tuh dia tok dengan penampilan yang kayak gimana, nggak ada dompet. Bisa dibilang emang udah gembel ya, udah nggak ada keluarga sama sekali lah di situ. Bisa dibilang ya rayap nisannya ini udah dikeropokin rayap. Yang adanya itu kan ya kuburan baru ini. Bang Ale di situ kan kayak yang tanahnya kayak yang kebelah kuburan dia doang nih di situ. Kayak yang sering terornya itu mungkin bang ya, yang ngebuat keluarga saya jadi nggak betah buat tinggal di rumah itu ya kan. Dari ada laporan warga, akhirnya kan sampai dirembukin jaga malamnya lebih ditambahin lagi nih siskamling keamanan komplek. Karena 2 orang doang ini sering diganggu bang Ale, yang jaga malam keliling ya kan. Satu ngeronda jadinya nih, satu lagi kan nungguin pos, ngebuka portal. Si Yakub sama Yaman ya. Mama nama Darli. Mama nama Darli. Kayak gitu ya kan. Akhirnya ditambahin 4 orang nih ya, 2 keliling. Selama keliling ini bang Ale, cerita dari siskamlingnya ini ya keliling emang pasti ada apesnya ya, yang namanya keamanan malam ya. Ngelihat sesuatu kayak gitu. Cuman dari pengakuan dia ini nih, selama siskamling ini muter bertahun-tahun lah udah di situ ya kan, dia ngelihat sosok yang anehnya ini. Pernah kayak yang jarak pandang beberapa meter doang, dengan baunya itu ya bau busuk bang Ale. Baunya udah bau busuk dan keadaannya itu ya sama kayak keadaan dia meninggal. Belatungan udah pada ngelopak bang Ale. Jadi ini kan dia meninggal kayak gimana ya, udah dibelatungin bang. Kulitnya dia tuh ya daging udah dimakanin belatung. Nggak kebayang baunya. Kita nyium telur tembuk aja udah parah bang Ale. Bangkai tikus. Ini benar-benar melebihi yang namanya kan ya, ini kan sumur di belakang rumah, benar-benar sampai nembus ke dalam kamar. Di situ udah busuk banget. Lanjut lagi ke cerita siskamling ini. Ya siskamling ini benar-benar
1 meter 2 meter 2 meter 3 meter lah, ngeliat sosok kayak ini, Iyung, teriak sampai kabur langsung bang. Oh. Ngeliat si Iyung ini Heeh. dikasih apes, sampai dia udah mutusin bang nggak mau lagi bang, jadi sis kambing lagi tuh keamanan situ, udah nggak mau. Mending kata dia, mending saya tidur di rumah teh, udah aman sama anak istri, kagak keliling malam. Sekarang kamu udah kagak aman semenjak si Yung meninggal, sampai ngomong begitu. Padahal pemukiman lumayan padat penduduk Padat ya. penduduk bang Ale. Ya itu kan yang namanya orang sering begadang. Bapak-bapak situ kan kayak main catur, main gaple. Semenjak dia meninggal nih, kampung jadi agak sepi bang Ale. Yang buat begadang jadi berkurang. Mungkin orang siapa mau nih ya Ya. yang diketemuin hantu, diketemuin setan begitu, katanya itu bisa dibilang ini gentayangan bang. Gentayangan dalam arti yang dia sering minta tolong, karena proses penguburannya itu kan ya berair begitu. Mayat bang yang namanya udah diotopsi, udah dibersihin di rumah sakit, udah otomatis bersih. Belum lagi dimandiin di masjid ya kan, di situ udah otomatis bersih bang. Ini tetap bang, udah dikafanin, belatung tuh, jadi ada belatung di kuburannya dia. Kan memang udah 2 minggu kan. Di kuburannya itu ya kafan tuh banyak belatung. Tapi pas kuburannya itu naik, air naik, ya digali nggak ada air. Pas ditutup naik lagi airnya. Belum diterima mungkin bang Ale di situ. Disimpulinya ya gentayangan bang, bener-bener gentayangan. Warga jadi peminat begadangnya ya berkurang karena sosok teror si Iyung tersebut ini bang. Tapi ini ya waktu ngadain pengajiannya Di rumah saya berapa hari? 7 hari. 7 hari setelah Lebaran. 7 hari kan? setelah lebaran ya 7 hari kayak orang ya kayak keluarga ya bang. Oke. Berduka cita. Sejak dari situ udah terus berlanjut berbulan-bulan saya tinggal di rumah juga nggak sekali 2 kali bang, ada yang ngetok, terus di belakang kayak benda jatuh aneh, tikus masuk. Emang tikus bisa megang benda kan? Nggak bisa bang Ali. Ya cuman ketokannya itu dong udah yang tek tek tek, bu tolong sakit, saya dingin begitu. Sakit mungkin disimpulin bisa disiksa di sana ya kan, kita nggak tahu juga bang Ali, alam sana dingin, kuburannya ya sering berair. Waduh, bisa ngebayangin ya kejadiannya kalau mati dalam keadaan apa ya, maksiat lah kayak gitu ya. Iya bang. Selanjutnya tapi kalau posisi kontrakan Bang Aldi ini rapet nih sama rumah-rumah warga Enggak lainnya. bang, Oh tersendiri. enggak rapat sendiri. Jadi ini belakang rumah ini kebun bang. Itu bisa dibilang ya, kata orang situ emang ya lapangan merah bang dulunya, tempat ya anak-anak main bola. Lapangan, tapi bukan yang lapangan di Pelur sekarang ya. Iya. Lapangan merah di situ. Sebelum jadi lapangan kan ya udah bener-bener sebelum jadi rumah itu lapangan. Lapangan itu emang sumur ini udah ada, dibangun rumah. Pak hajinya ini yang punya kontrakan udah meninggal, tinggal istrinya doang. Udah nenek-nenek lah, udah ibu haji tinggal sendiri. Yang ngurusin ya itu nenek istrinya ini. Untuk kedalaman sumurnya itu dalam perkiraan berapa meter? 13 meteran itu bang. 13 meter. 10 lumayan itu bang, jauh. Orang jatuh ya kalau nggak patah kaki lah Ya, meninggal lah. meninggal bang. Boleh kalau amit-amit kalau misalnya Orang jatuh ke sumur kan susah buat naik ya bang. Iya. Apalagi nih dia mungkin dalam Bukan keadaan susah, mabok ya. nggak bisa kalau nggak ada kerekannya itu. Iya, nggak ada yang buat ngambil air ya, nimba airnya tuh susah emang bang. Itu ya udah sumur kagak kepake. Yang bikin herannya kan ya kagetnya di situ bang, gemparnya ini sumur keadaan ketutup. Saya datang kan berbulan-bulan selama ditempatin emang nggak pernah diotak-atik sama nyokap bokap. Tapi emang itu mama emang nyium bau nggak enak di hari itu. Pengen bersihin rumah lebaran kan takut ada keluarga kan, Iya. kakak-kakak adanya pengen datang kan, saudara pengen mampir ke rumah kayak gitu, pengen silaturahmi kan. Iya itu ngebersihin rumah bang, akhirnya dikejutkan dengan penemuan mayat ini. Ya penemuan Memang mayatnya ya. sih Kalau zaman sekarang itu kan kita memang
sudah pakai jet pump, Iya. sanyo gitu kan. Tinggal nyetek doang tinggal udah. nyetek doang udah hidup ada. Kalau zaman dulu kan memang masih Rimba, pakai Bang. sumur. Nah, sekarang itu kan memang banyak rumah-rumah yang rumah tua lah gitu. Rumah-rumah zaman dulu tuh masih ada nih sumurnya nih, banyak yang nggak diuruk lagi, nggak ditutup lagi gitu. Nah, itu menimbulkan banyak ya mungkin tempat bersemayamnya jin-jin itu Nah, tadi. itu kayak yang tadi ya laporan warga situ sama yang dibilangin kalau ini sumur diuruk, mungkin ntar yang nempatin rumah ini kesian. Dibilang Bisa pindah begitu. ke rumah malah. Iya, cuman pesannya kayak begitu doang. Udah biarin nih, udah ada di sini, udah di sini dulu nih. Sebelum kita nempatin, masih ini lapangan merah pun nih sumur udah ada, cuman bilang begitu. Orang situnya. Nah, tapi si Iyung ini memang benar-benar sendiri, dia nggak ada temennya buat apa namanya? Biasanya kan kalau anak-anak pemuda-pemuda gitu kan nongkrong gitu rame-rame, biasanya memang beli minuman Iya, gitu iya. berapa orang buat diminum gitu kan. Nah, jadi dia ini mungkin orang males bang ya ngedeketin dia, bisa dibilang udah gila. Orang ini udah gila, pakaian gak pernah ganti bang. Ya sekalinya ganti paling cuma dikasih kayak sama warga. Oh. Ini ngomong kalau misalkan dia lagi waras ya nyambung bang Ale nih diajak komunikasi. Ya cuman orang mungkin nggak tahan sama baunya dia ya. Di situ kan ya mau mandi di mana? Mandi disuruh kayak udah dikasih tempat nih di masjid nih buat tinggal, jangan di rumah-rumah warga lah. Warga kan juga ya punya kehidupannya masing-masing. Tetap nggak bisa dibilangin kalau dia udah dengan keadaan mabuk, udah alkohol lah yang ngebawa dia, bisa dibilangin kayak gitu. Ya tetap dia begitu beringasan. Ya malak bang, malak buat mabuk selalu. Jadi dia tidur nih ya udah selalu ada botol minuman di samping dia. Berarti dia nih pas malam kejadian itu apa namanya? Bukan berusaha ya. Buat ke sumur itu tuh sengaja gitu ya dibuka penutupnya itu kan awalnya kan ditutup kan Awal sumur ditutup itu. bang, sumur itu Nah, bener-bener itu ditutup. memang sama dia sengaja dibuka buat ngapain? Nah itu sih emang sebelum saya tempatin emang itu keadaan sumur emang jadi udah bertahun-tahun ditutup bang. Karena ya sumur tua satu kan, di situ juga dibilang sumurnya itu sumur angker. Jangan main-main ke belakang ya. Ya saya pun yang tinggal di situ nggak berani bang buat main ke belakang ya. Kayak ada kan main bola nih, belakang itu kebun Iya. bang, lapangan. Bola udah jatuh ke rumah saya, tapi udah ke bagian sumur, udah didiemin. Anak kecil situ nggak ada yang berani ke situ. Nggak ada yang Bang. berani ngambil. Nggak ada yang berani ke situ. Dibilangin juga sama orang tua, kalau main ke rumah Aldi udah biarin, kalau bolanya nyangserang nggak usah pakai diambil. Karena sering ada kejadian bang. Ya anak-anak kecil nih, teman saya sendiri. Perkara bola nangis anak kecil ya kan, kita diambilin lah tuh, maksa ngambil. Nah ya, anak ini bang tiba-tiba bungkuk, sakit, Oh. ketempelan katanya, Ketempelan gitu. diurut sama orang yang ya orang situ, Bang Maman, kita panggil Bang Maman ya. Patah tulangnya gitu. Iya, sama Bang Maman. Ya ini ditempelin nih, abis main di lapangan ya kata dia begitu. Ono dari sumur, ngapain main di sumur? Kan orang-orang sini udah pada tahu, Pak. Ngapa anaknya dikasih buat main ke sumur? Ya sumurnya ini nih Bang nih. Energi yang gimana ya? Udah terkenal banget nih di kampung ini. Sumur satu, ya sama itu udah lapangan. Cuman yang lebih seremnya ini ya si Yung ini semenjak dia meninggal. Semua apa tuh sumur-sumur segala macam ketiban sama gentayangannya dia, neror warga. Aduh. Kalau ada tuh kayak kemarin itu juga kan ada di Gunung Jawa Barat tuh ada sumur juga. Nah iya Bang. Kan memang sumur saya kalau udah ngeliat terus pernah juga ke mana ke daerah Jawa masih ada juga rumah di belakangnya sumur tapi udah ditutup tuh. Ditutup Bang. Saya coba ditimbun. beraniin diri ngelihat itu warna airnya tuh udah hijau gitu kan. Nah sumurnya itu Serem juga banget anjir. udah berlumut Bang. Iya berlumut Udah lumutan, kayak gitu. iya lumutan. Sumur itu udah lumutan. Bener-bener ya namanya yang apaan ya, rumput-rumput liar kayak udah berkembang biaknya di situ. Udah tua banget itu. Emang sumur udah berlumut, ditutup seng, cuman ditutupin seng. Iya sama tuh Udah tutup begitu seng doang. keadaannya sumur itu samping rumah. Bukannya diuruk ya. Nah, terus kayak
bukan warga lokal aja nih yang sering diganggu. Mungkin ada beberapa warga luar yang Iya, sengaja pendatang. melintas gitu, pendatang lagi malam-malam pakai motor buat bertamu ke situ. Itu nggak ada kejadian-kejadian. Itu udah saya dalam 3 bulan kedepannya emang udah pindah rumah bang, karena udah iseng di iya, situ iya. ya. Jadi ini rumahnya ini rumah saya, pos kamling, ya sama jalanan tuh, jalanan kampung kan jalan raya ya bang ya, jalan kampung. Jadi tuh tok rumah saya berdiri sendiri. Nah di situ juga mikirnya begini, orang tua kok ini harganya agak murah dari kontrakan saya sebelumnya yang tempatnya nggak begitu besar, nggak ada halaman buat ngejemur. Tapi ini kok ada halaman buat ngejemur, ya lumayan parkiran motor bang, 3-4 masuk kan, lumayan besar kan Iya. buat ngejemur. Tapi harganya di situ. Nah ternyata rumahnya ini begini, 4 tahun kosong. Dari laporan ya keamanan situ bilang, ibu berani tinggal di sini. Lah emang kenapa? Kan ada sumur. Ya udah tahu kalau udah ada sumur. Tapi pas semenjak ya ini aja, si orang ini meninggal, jadi sering diganggu. Mama sih lebih tepatnya emang yang minta pindah rumah di situ. Sejak mama dikasih lihat yang pengen kencing itu, tok di depan pintu berdiri matung katanya. Langsung ditutup tuh pintu, nggak jadi kencing, ditahan sampai pagi. Yang itu malam-malam ketemu kayak gitu. Itu ya bang ya, kita ambil pelajaran apa namanya, kita ambil hikmahnya ini ya dari kejadian ini ya. Apapun atau sesuatu yang maksiat ya, minuman kita maksiat segala macam kayak gitu, yang hal-hal yang dibenci oleh Allah itu ya, itu efeknya gitu. Mungkin bang terakhir ada pesan dan kesan yang mau disampaikan ke penonton? Ada Silakan, bang. Setiap perbuatan mungkin ada resikonya masing-masing ya. Ya hidup di dunia itu nggak ada yang aman sih bang. Kayak contoh aja nih ya, kita kan misalkan nih naik kereta nih, mikirin ya pengen jalan keluar kota gitu naik kereta. Kalau kita pikirin pahitnya, oh kereta nih kalau kecelakaan kayak begini-begini. Naik bis belum terbalik, naik kapal tenggelam, pesawat bisa jatuh. Yang pikiran kita udah pasti mati. Nah tapi kalau misalkan kita mati nih bang Ale ya, katanya kan kalau mati itu tenang ya. Tapi kan yang kita baca-baca kayak gitu, yang orang pengen mati aja pengen dihidupan kembali, sedangkan kita yang hidup takut akan kematian. Yeah. Nah disitulah kehidupan bang Ale, nggak ada yang aman bang. Setiap perbuatan ada resikonya sendiri sih intinya. Apa yang kita buat ya ada resikonya, apa yang kita tanam kita buahin hasilnya. Betul sekali. Di situ aja bang Ale. Ya selagi kita masih ada di dunia ini, pergunakanlah Sebaik mungkin. sebaik mungkin, berbuat baiklah pada siapapun gitu bang ya. Iya, nggak usah Kesimpulannya kita senggol kanan, senggol kiri, Iya. jadinya senggol-senggolan ya. Iya, jangan suka nyenggol ya. Jangan bang. Tapi bedanya kalau saya disenggol tuh saya suka geram, saya suka pengen nyenggol balik biasanya. Kalau disenggol, kita tendangin dikit gini kakinya, tak, udah biar keselengkatnya itu orang bang. Oke, Pak Aldi. Nah, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Aldi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldi, terima kasih. Bang Sama-sama, Aldi. Bang Ale. Bang Aldi Laksamana di laut. Nggak pakai raja di laut. Oh nggak pakai ya. Laksmana Raja di laut Jengjet, bersemayam. Wah, lagi tuh. Sampai jumpa.